Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 11 sampai 16 dengan judul perikop Paulus tiba di Roma. Demikian firman Tuhan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusuri pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan pada hari kedua sampailah kami di Putiloi. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Saudara, dalam perikop yang baru kita baca diceritakan bahwa setelah Paulus menanti di Pulau Malta selama 3 bulan, maka sekitar pertengahan Februari ia bisa melanjutkan perjalanan menuju Roma. Mereka menemukan kapal yang berlayar dari Alexandria menuju Roma, yaitu kapal yang selama musim dingin berlabuh di kota itu. Nah, melalui perjalanan ini mari kita lihat beberapa pertolongan Allah bagi Paulus. Pertama, Paulus merasakan perlindungan Allah. Kapal-kapal pada zaman itu biasanya diberi nama sesuai dengan patung yang menghiasi bagian haluan kapal. Nah, kapal yang dinaiki Paulus berlambangkan Dioskuri yang artinya putra Zeus, yaitu dewa Kastor dan dewa Pulox, 2 dewa kembar dari mitologi Yunani. Nah, biasanya orang-orang Yunani mengandalkan dewa-dewa mereka untuk memberikan mereka ketenangan dan keamanan ketika mereka berlayar di laut. Namun ternyata dalam pelayaran kali ini mereka tetap mengalami cuaca buruk karena angin bertiup dan hambatan itu ada di pelayaran mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa yang dapat melindungi mereka bukanlah dewa-dewa Yunani itu, tapi hanyalah kuasa Allah, sehingga mereka bisa selamat sampai ke tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah Paulus mendapat kekuatan dan penghiburan dari Allah melalui jemaat. Nah, ketika jaraknya sudah dekat dengan Roma, yaitu di kota Puteoli, mereka bertemu dengan jemaat-jemaat di sana. Nah, mereka tinggal selama 7 hari untuk bersekutu dan kemudian mereka juga mendengarkan pengajaran Paulus. Nah, melalui sambutan dari jemaat inilah Paulus kemudian mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Allah melalui mereka. Kekuatan inilah yang membuat Paulus tetap kuat dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di Roma nantinya. Nah, saudara, perjalanan yang dilakukan Paulus menuju Roma ini bukanlah pelayaran yang santai dan nyaman seperti pada saat kita sedang berlibur. Karena pada saat itu Paulus masih berstatus tahanan. Artinya dia tidak dapat bertindak bebas seperti orang biasa. Nah, tapi janji pemeliharaan Allah tetap terbukti dalam kehidupan Paulus di dalam situasi tersebut. Allah menunjukkan penyertaan dan perlindungannya di tengah badai sehingga mereka tetap dapat sampai di tujuan. Allah juga memberikan kekuatan dan juga penghiburan untuk Paulus melalui pertemuannya dengan jemaat di Puteoli. Nah, hal ini juga berlaku, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, yaitu Allah pasti memberikan perlindungan, kekuatan, dan penghiburan bagi kita. Jika saat ini kita sedang berada dalam kesulitan, maka jangan khawatir, karena Allah pasti menepati janjinya dalam hidup kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah masalah atau kesulitan yang sedang saudara alami saat ini? Mari kita bawa setiap permasalahan tersebut dalam doa kepada Allah. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara perlindungan, kekuatan, dan penghiburan di tengah-tengah masalah yang sedang saudara hadapi. Dan mari berdoa agar Roh Kudus memampukan saudara untuk selalu mempercayai janji Allah dalam hidup saudara.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami atau apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami mau tetap yakin dan percaya bahwa janji Allah akan selalu ada dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk selalu memiliki iman di dalam Tuhan, selalu percaya pada janji-janji-Mu. Kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya juga Tuhan akan menolong dan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.